في كتبنا ما إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اسمع إلى حضرة جميع أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahmah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fa hadha yasilu ilaihi. Adapun membaca Al-Qur'an dan memberikan hadiah pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada ahli kubur tatawu'an karena Allah min ghairi ajrin tidak mengharap imbalan. Fahadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus shaum wal haji. Maka perkara tersebut itu bisa sampai seperti halnya pahalanya berpuasa dan pahalanya haji. Jadi kalau kita kangen sama orang tua atau sama nenek-nenek, kakek-kakek kita terus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu di dalam hati itu ada niatan atau rentek nulis. Niat kan harus diniati. Rentek nulis pokoknya terbesit di dalam hati itu terus tak ngaji lah mbah atau lihat makam mbah ngaji. Entah itu yang dibaca apa, yang penting dari Al-Quran. Kemudian pahalanya itu diberikan kepada si mayit, itu bisa sampai. Maka doanya Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna. Ya Allah, taqabbal, terimalah apa yang saya baca ini. Kemudian wa ausil itu kemudian berikanlah kepada orang yang sudah meninggal ini. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau pahala itu atau amalan-amalan itu sudah diterima oleh Allah, ya, jenengi amal ibadah itu nek wis ditampa Gusti Allah pasti menghasilkan suatu pahala. Lah pahalanya itu wa ausil, jenengan berikan sawaba ma qara'nahu, pahala-pahala yang saya baca ini dengan berikan orang-orang yang sudah mati tadi. Dan itu bisa semuanya itu sampai kama yasilu ilaihi sawabus shaum wal haji, seperti halnya pahalanya puasa dan haji. Masyhur di hadis-hadisnya Nabi sering berpuasa ya, karena mungkin kelahirannya Nabi, karena istrinya Nabi yang sudah meninggal. Wal haji,
Ya, masyhur lagi haji, badal haji atau badal umroh. Ya, kalau orang jenengan misalkan orang tuanya itu belum haji atau belum umroh, boleh dibadalkan. Nah, syarat utama badal itu yang masyhur dari para ulama itu wong itu wis mati dhisik. Kalau masih hidup itu nanti tidak bisa dibadal haji, nggak boleh. Ya. Yang sepakulo tasik pun sompo pun yang nopo kulo badalan tidak boleh. Banyak ulama berpendapat belum boleh. Bolehnya dibadal kalau sudah meninggal. Ada kaul yang sangat apa ya, titik banget ini. Nek wong iku dadi kembangi ambek wis di ICU nggak keluar itu sebagian ulama ada yang memperbolehkan, tapi sebagian kecil saja. Tapi yang masyhur angger nek wong tuane wis mati baru oleh dibadalno haji utawa badal Jadi pahalanya kirim bacaan itu sama-sama bisa sampai, seperti hanya pahalanya berpuasa dan pahalanya haji. Wal aula ayyan wiya indal fi'li annaha lil mayyit wala yustaratu at-talafut bidzalik. Sebaiknya yaitu ketika melakukan dengan ngaji damel baik, ngaji damel wong tuane niku sampean niati. Ya niat ya cukup di dalam hati. Kangen barek Al-Fatihah maca. Itu sebaiknya untuk diniati. Umpama gak diniati ya boleh-boleh saja, soalnya bahasanya itu sebaiknya. Umpama gak diniati ya tetap sah, tapi alangkah baiknya diniati. Wala yustaratu at-talafut bidzalik, tapi tidak disyaratkan untuk diucapkan. Tadi yuk gak usah moro, maksudnya gak usah itu nek pancen tidak perlu banget, tidak niat ziarah, gak usah di abi wa umi, tidak usah. Ketok misalnya kangen habis sholat, habis apa, penghormatan yang terbaik adalah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Terus pahalanya itu nanti kalau diberikan ke orang tua terus kulon angsang nopo. Gusti Allah itu hitung-hitungannya gak kayak kita, Pak. Kita itu siji tambah siji mesti loro cukup siji gak siji. Nah, Gusti Allah ganjarannya moco itu diweno nang wong sing mati, nanti kita juga mendapat pahala tersendiri. Nanti juga kan ada hadisnya. Jadi jangan dipikir terus sama dia pegel-pegel modelnya asin tahlil kalau apa-apa berkat ini apa gimana. Ternyata Nabi nanti menjelaskan di belakang. Wa fi Fathil Qadir ruya an Ali karramallahu wajhah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu yang banyak Nas radhiyallahu Al-Khalifatur Rabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa karramallahu wajhah? Mereka mantune Kanjeng Nabi. Banyak riwayat mengatakan ya mereka kan mantune Kanjeng Nabi. Pantengaken annahu qala, Kanjeng Nabi dawuh, man marra 'alal maqabir, barang siapa melewati maqabir, pesantren kuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, dan kemudian dia membaca qul huwallahu ahad ihda asrata, sebanyak 11 kali, tsumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian memberikan pahala bacaannya kepada si mayit, uqtiya minal ajri bi adadil amwat, maka dia akan diberi balasan pahala sebanyak berapa orang yang mati di situ. Disampaikan ya oleh nekati mancing buat troloyo. Wes niatono al-Fatihah. Assalamualaikum ya alladiyar wa inna insyaallah bikum lahikun al-Fatihah. Mari ngono maca kulbu ping 11. Niku balik
11 ping wong pira mati nang trolo iku. Tapi sing kulon lho Pak, ya aja etan-etan. Sing etan niku ngene Kristen sing kulon niku mau sampean. Lontong Pak, oleh iwak, oleh ganja. Dengan nggih ngoten. Nglamun nang sepur niku maksudnya nek gak maju mun. Nglamun kok enak kuburan. Ana wong dikubur nang ngono ketok mon. Gak kudu mandeg nang kuburan karo liwat niku jadi. Dene kok mari niku lho wis tutup Mojokerto kon ndak masalah. Nggih. Ndak harus duduk berhenti. Nah, yang jadi polemik kita itu ketika haji atau umrah ke Bakik atau maklah itu kan ngono. Jalukane wong Indonesia itu lungguh nang kono. Ya mesti diurak-urak. Digurak karo asyar. Ya sambil jalan aja. Jadi di Medina itu ada Bakik itu ya kayak teroloyo itu mulai zamannya sebelum kanjeng Nabi. Jutaan, miliaran orang dikubur di sini. Nah, jangan pengen mendoakan ahli Bakik ya sambil jalan aja, tidak usah duduk, silo, tambah kode-kode kalau kuburan katanya dikurak namanya, karena orang sana tidak seperti itu, sambil jalan boleh. Tapi jangan dikatakan orang sana anti mendoakan orang mati. Mereka wong Mekah Medina niku nek pada sholat mesti as-sholatu al amwat yarhamukumullah, mesti sholat jenazah. Baik jenazah itu hadir atau goib. Kajane nek gelem angen-angen Pak, nek pas rae ngoten niku. Sampeyan tingali tengah repe baru gak tau ono jenenge barang tutuk Indonesia, tutuk kini. Niki mayit lanang napa wedok? Nek lanang kenceng sirah, nek wedok kenceng udel no bokong ngoten iki. Nggih, udel no bokong. Udel ana udel. Kulo napa jenenge Covid nggih ngoten. Sembahyang nek ngarepe mayit itu bukan imam. Mayit jarno nang jero kuburan sampean salat dhewe jero masjid, tidak apa-apa, mayitnya taruh belakang itu tidak apa-apa, bukan imam lah, apa ngomong metu nang burine ambulan sembahyang medep. Nah, kalau memang bisa dibawa ke masjid memungkinkan, monggo dipraktekkan tidak apa. Tapi umpama tidak dibawa ke masjid karena mungkin Covid dan lain sebagainya yang seperti yang kemarin-kemarin, ya sudah kita saja yang sehat-sehat sholat di masjid. Enggak apa-apa, enggak kudu kencang sirah, enggak kudu kencang udel. Karena apa? Mayat bukan imam, yang harus di depan itu imam. Yang harus di depan itu imam. Buktinya ya itu banyak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Mayatnya tetap di kamar mayat, enggak dikeluarkan. Karena ya itu tadi kaul yang mengatakan, lalu duduk imam apa jadi? Kalau memungkinkan bisa dan tanpa ada madarat, taruh depan tidak masalah. Tapi kalau memang misalkan mayit itu ngerembes gede terus ingin ngotori masjid sapi itu pun mayit kesannya tahun ambulan mawon, kan yang sholat tahun masjid atau musola. Ya, karena itu bukan cuma kadang orang itu melawan tradisi seperti ini, walaupun ada maul yang soleh, pendapat yang jelas, itu gak wani biasa. Badan wani. Karena mayat itu bukan imam yang disolati. Iya yang disolati. Besan ini dulure sampean omahe Banyuwangi. Sedo sampean sholat wajib nang mriki. Ngajoni apa jenenge? Ngajoni mayit kan nang wetan mriko, Banyuwangi mriko. Sampeyan nangge sama saja, enggak masalah. Enggak harus di depan. Enggak harus di depan. Kenapa enggak harus di depan? Salat jenazah itu syaratnya apa? 4 kali takbir sudah selesai.
Allahu Akbar maca Fatihah, Allahu Akbar maca sholawat, Allahu Akbar ndongakno mayit, Allahu Akbar salam. Kan gitu toh. Enggak ada harus mayit harus di depan enggak ada. Cuma kalau memungkinkan dan apabila itu terjadi memang ada tata caranya. Lanang kenceng mriki, nek wedok kenceng mriki. Semuanya kalau memungkinkan itu tidak terjadi mado. Mayit itu wis ketemu nang laut wis ledeh sak pituruti ambune gak karo-karuan. Ya wis gak usah dipaksa diwekek. Boleh taruh lah. Ben balik-balik iki dadi maca kulhu ping 11. Niati hadiah Fatihah damel ahliku. Lho ngoten niku sampean oleh ganjaran walesan sebanyak orang yang ada di dalam. Mula sampean nang sarean, makam larangan, makam minggir itu. Kalau di situ memang kuburannya itu banyak. Donga niku aja situk tok kabeh didongak tenan. Sebabnya itu dibuat jamak. Ahli kubur, jami ahli kubur, semua orang yang ada di kuburan ini didongak. Mergo bali akhirnya sampean dongakne bapak sampean tok. Bali masih situ. Lah berhubung dengan niki utiya minal ajri bi adadil amwat. Bi adadil masuk di Sunan Ampel, Sunan Giri niku nggih kata Giri niku kerajaan. Ya wis. Ya Allah kula hadiah Fatihah damel sedaya para kekasih jenengan sedaya tiyang muslim ingkang disarengaken wonten daerah mriki sedaya. Sedaya iku wis sedaya kabeh. Lho kabeh iku wis pokoke kabeh. Ngoten mawon. Jangan dikhususkan satu-satu. Kalau dikhususkan secara penghormatan disebut satu-satu itu bagus, tapi kok durine tambahno gawe kabeh. Eman balik Jadi ibadah itu ono sing kena di ngomongin disiasati cek oleh Anas dan riwayatake saking sahabat Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lainnya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu ditanya, ditakoni kali Kanjeng Nabi. Faqala sa'il, kemudian orang yang bertanya itu berkata, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum. Wahai Nabi, saya telah bersedekah atas nama saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Wa nahujju anhum, dan saya juga menghajikan mereka. Wa nad'u lahum, dan saya juga mendoakan kepada mereka. Hal yasilu dzalik ilaihim, apakah itu semua bisa sampai kepada orang yang sudah mati? Jadi pertanyaan ini sebenarnya zamannya Kanjeng Nabi wis malah kula paling males nek ana wong takok kaya ngeten iki. Nggih, misale debat masalah sampai tidaknya doa itu kepada si mau debat suwe-suwe lahir pegel gak ngaji ganti wong maneh. Sing biyen takok malah gak ngaji ganti sing nom maneh. Takok ya ngono maneh. Ora gede-gede lali ganti sing cilik tua kok. Jadi pertanyaan itu terus seperti makanya pertanyaan seperti ini sudah basi sekali, tidak usah ditanya. Qala matur sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya sampai. Innahu la yasilu ilaihim, sesungguhnya itu tadi semuanya bisa sampai kepada si mayit. Wa innahum la yafrahuna bihi, dan sesungguhnya orang yang mati itu la yafrahuna, bergembira semua karena apa yang kamu lakukan. Kama yafrahu ahadukum, seperti halnya kamu bergembira bitaqi, kelawan nampan. Taqi lengser nampan. Idza udiya ilaihim, ketika diberikan kepada kamu.
sampean lumpuh ngeten iki ngaji terus ana wong nggawa lengser ngoten seneng apa mboten? Nek nggawa omplung kadang sing susah, nek nggawa lengser mesti seneng. Ngomong maneh ketok muncul ngono segone kuning ngono wis masih waras ya seneng. Ini Nabi dawuh ini kama yama yafrahu ahadukum bitoki, seperti hanya kamu bergembira ketika ada nampan gitu, masih wis waras gitu, poso-poso mari buka maleman mari traweh ono gendung lagi dibungkus seneng sama orang mati itu juga seperti itu bergembira. Jadi nek dina tombes itu yang wong mati-mati ini sampai itu arep sampai wacana aduh biar arep gatot insya Allah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu itu sudah menjadikan semua ahli kubur kita itu mesti mendapatkan topki mendapatkan apa sih kiriman doa. Masih ya sing gawe acara tahlilan itu tonggomu sampean keluargane sampean ya tetep Nah usah mikir yo korek kate duwe bapak gak duwe duit kate kur BRI kurang 2 bulan. Lho lah apa ndongakno wong tuwa datang ngenteni kur BRI. Tahu? Gitu. Ila hadrati jami'i ummatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kabeh mlebu sih. Bapak sampeyan ya muslim, ya mukmin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Mare ngomong maca kadang gak ngerti artine niku ya. Belum nanti doanya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum. Hum itu semuanya. Siapa semuanya? Ya sing disebutkan itu wow. Berarti mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang gitu kan. Al-ahya'i minhum. Al-ahya' minhum yang hidup-hidup dan yang sudah mati wambai mana barriha wa bahriha sing ning segara sing ning laut bae jagane pas ditungakno pas mancing nang laut ngono ya wis ditungakne barriha wa bahriha wis kurang enak ya napa kira-kira lha wong sakniki niku anti tahlil iku gara-gara nang ngarepe kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah dikira nyembah kubur dan nek wis ngerti maknane la ilaha illallah itu apa mesti gak akan mengatakan seperti la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain maknane berarti Allah goro-goro ngedep kuburan dek kembang pemuja kubur itu berarti ngono itu delok bungkuse tak ngerti apa yang dibaca. Padahal makna la ilaha illallah itu lebih khusus dibandingkan Allah. Maksudnya ya nopo? Jadi la ilaha. Ketika kita mengucapkan la ilaha berarti di dalam jiwa raga kita itu kosong, tidak ada Tuhan sama sekali. Baru illallah kecuali Allah. Berarti sekedar kesimpulan Allah itu cuma satu. Padha karo ngeten lho. Ibu-ibu iku nek dilem bapake, cek sampean kok uwan iki aja GRD sik. Kok nek warung kopi sing dodol ayu, ya sae muni sampean kok. Sampean oleh bangga iku nek wong lanang muni gak ono nek nang dunya iki wong ayu kejaba sampean. Wis pol mentok niku. Nek sampean kok ayu, tanggane luwih ayu, wong dodol kopi ku kok ayu nang pasar iku ya sah-sah saja wong orang cantik bah. Tapi nek tiada wanita cantik selain kamu, berarti cuma kamu yang cantik. Sama. Lah, kenapa sebutnya itu kok didahului dengan la ilaha tiada Tuhan selain Allah. Cuma nek talqin nek wonge sekirane iku wis nazake nemen utawa sekarate nemen aja
ojo diwacana la ilaha illallah langsung Allah Allah Allah. Kok nek gak nutut Pak la ilaha illallah tiada tuh jadi nek nalkin wong wis nene cik sehat cik seger meger la ilaha illallah la ilaha illallah ku nek wis rada lemah Allah 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 seketika mati insya Allah yang diucapkan adalah lafaz lafzul jalalah yaitu Allah. Nanti wonten urut-urutan. Jadi bersedekah atas nama orang mati, berhaji atas menghajikan orang mati, mendoakan orang mati, itu sampai semua. Kalau sampai sekarang itu loh belum dalil yang pasti yang mengatakan ini terlepas perbedaan antara ormas loh kalau mboten bahas ini. Dalil yang menguatkan tidak boleh mendoakan orang mati itu sampai sekarang itu kok dari segi manapun itu jelas tertolak. Masa Kanjeng Nabi ditinggal saya Dewi Khadijah, wis ono kuburan gak ditungani napa-napa masa. Padahal Dewi Khadijah itu orang yang paling dikasihi Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling sering ditinggal orang-orang yang dicintai. Ciri ditinggal bapak, ibu, mari menembai, rata gede ditinggal Dewi Khadijah, perang ditinggal sahabat Badar, sahabat Uhud, sahabat berapa? Panglima perang Hamzah itu satu. Lho yang Nabi menengahi. Lho mati, harus dikubur, masa ngonten enggak? Padahal Nabi juga mengajarkan kalau ada orang mati untuk disolat. Padahal di dalam sholat Allahu Akbar maca Fatihah, Allahu Akbar maca sholawat, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa. Itu kan doa. Nah, kalau memang Nabi menolak doa, nggak mungkin diajarkan sholat jenazah karena di dalam sholat jenazah ada istilah mendoakan orang mati. Nah, sampai hari ini kalau bukan kok tidak menerima perbedaan, cuma dalilnya itu yang kuat yang mana sih? Kok iso secara sejarah aja bagaimana? Bayangnya loh mboten sakit Nabi. Wong Nabi ketemu wong nelongso didongakne, ketemu wong susah didongakne, apalagi Nabi ketika susah kok tidak berdoa. Itu nawari ya nopo kira-kira cara urut-urutannya niku mboten paham kula. Jadi kita harus yakin bahwa semuanya itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau sudah kita yakini itu bisa sampai, kita jangan, bukan saya mengajak sampai itu melawan tradisi yang sudah ada. Tradisi yang bagus yang sudah ada, ketika kita bisa menjalankan monggo. Ketika tidak bisa, maka kita cari solusi-solusi yang lainnya. Maksudnya yang nopo bersedekah atas nama orang mati. Wah manjai baik di pendake baik. Lho niku nek wonten nggih monggo silakan. Nek gak duwe sampean mundur sampai sampean parahnya kita itu kan gitu. Koyok-koyok lho Gus niku mbedhe pas 1000-ne Mbak. Baik. Tapi tanggal tuh baik Gus. Ya wis sudah tanggal 6 Mei. Lho tapi pas 1000-ne. Lho kok nek pas 1000-ne. Apa ta nek pas 1000 terus pintu maghfirah dibuka, nek gak pas 1000 pintu pengapura ditutup. Enggak seperti itu. Iku mek gawe napa? Tenger mawon. Nek jenengan niteni kula gampang. Kula nek anggar acara nang masjid mesti tak barengno. Khol. Sampai wong bingung, khol mbayai kapan sih Gus? Ya nek pas awal acara ini ya ibu kok bolak-balik. Ya enggak apa-apa ya. Wong dungo khol itu kan istilah tahu. Nah, istilahnya adalah mendoakan orang meninggal. Nah, kita ini mbot. Oh, iki wah gak duwe kok ya wis pae pendake.
Balik sedekah gawe. Sampai undur. Oh iya, 2 bulan kas butuh sunat tak keren ya. Oh iya, rek wae bedokan hari arisan misale. Oh, makate kurbanan iki wis meneh tak undur piye? Boleh, Pak. Tuh. Atau nek pancen buntu gak duwe pandangan sama sekali. Sampai sedekah niku enggak harus, Bu. Sampai di dalam Islam itu tidak ada, Pak. Sedekah itu semakin besar semakin baik. Enggak ada istilah seperti itu. Sedekah itu kuncinya ikhlas. Oh iya, malam Jumat ada berenang masjid itu. Kita kayak nawetan. Kayak nang ngono. Nek isin mergo wedang teh kuli sono, damel lare dibaan halal. Wis mari tinggal mulih. Itu sampai. Nah kita itu pengennya kan menghilangkan tradisi-tradisi yang kayak memberat. Kalau sedekah nang masjid itu kudu diumumno nang Jumatan, boten. Diumumkan itu baik untuk syiar agama Islam. Ajak-ajak kanca liyane supaya gelem sedekah. Gak diumumno mergo kuwatir riya iku ya iya, gedange mateng iki tak semproti mateng. Wis sak lirang gawe pakane manis iki tak kek arek dibaan. Ya men kayak niku sah. Boleh sah. Kulo sering damel niku sampeyan anu ta apa nama jenenge Pak Andi. Temu ingkang niku nang Rebo. Kulo kengken yang banyak. Tembi ngaji kulo kan mesti wonten tahlil. Wis sampeyan tetet opo gak opo. Hak tengah kuat tak dosa kropo. Ndak masalah. Ndak usah dibuat putusan ini. Karena sedekah itu tidak ada istilah memberatkan. Terus ini maksud sedekah iki padha wae kabeh padha wae. Bahkan orang yang pengen tetep terus ngapunten kula tetep niki tapi lho ada nopo-nopo. Kita telah pangel sing maca. Maca ilah hadrati lho abole sapi. Karena apa? Kita jangan sampai mewajibkan atau memberatkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kalau rumah tahlilannya dari sih tuh bahkan 50.000, bahkan 10.000, bahkan 100.000 podoan. Paling sering itu nek khol biasanya. Gus, kalau ini dekat 300 kok gak disebut. Lalu wis tak sebut nang. Wah, tengok Jumatan ngoten lho. Ya sobo tak mari iki. Kok kadang sampai kan mesti kalau data nama-nama ngoten niku. Ribuan dari sebutno situ la hadati al-fatiha. Wah itu marine kan. Bahasa Arab itu diwurui ana jenenge dhamir hum, yaitu semuanya laki-laki perempuan besar kecil makanya hum ya. Jadi Allahumma fir lahum mari urus kabeh jadi maka sedekah an mautana sedekah itu tidak ada istilah memberatkan, sing penting ikhlas. Wa nahujju anhum, menghajikan juga seperti itu. Menghajikan sampai misalnya visi kuat atau umroh ya badal umroh haji kalau dari semerap mekanisme yang turun tahu lah badal haji. Nah umroh sampai mari umroh dewi isu atau awan isu bengi terserah. Nah kuat fisiknya lakoni dewi mudah murah. Wa nad'u lahum, kemudian mendoakan kepada orang yang sudah mati. Amin. Nang kuburan ini kamen delok. Wong tak akeh tak kuburan iki, kamen tak mulu carane syukur iki. Ya wong kula kok ngeten sih dibone kok ngeten kula iki wis budal seneng melok ngaji tambah seret ngeten. Sampe orang kuburan. Wong sak kuburan iku mang jalukane mek situk pengen urip maneh pengen tau
tobat. Wis ngono ta, sampeyan kudu yakin wong sak mene kae nang jero kubur iku pengine tangi maneh tobat. Lah kene sing jek urip aja kakean kakek sing nang jero kubur gak pengen urip maneh sugih, gak pengen urip maneh rabi maneh, enggak. Pengine urip niku ya wis getuni apa-apa sing wis mari beramal sebanyak-banyak. Itu tujuan utama dari berziarah kubur itu seperti itu. Di wong sak mene kae iki nang kuburan iki jalukane pengen urip maneh, pengen tobat. Nggih, ibadah haji kalau tidak bisa dilaksanakan sendiri terus dilaksanakan oleh pihak pelaksana ya penyelenggara gimana? Boleh. Jadi badal haji tidak harus dilakukan anaknya. Ya hanya travel itu banyak Pak bikin maklarang nih, lebih kan itu. 7 badal haji ya. Nggih 7 8 anu pelakunya orang sana. Jadi pelakunya orang Indonesia yang dimulai. Jadi di mente tempat biasanya nih kita kalau memiliki travel nih Pak Andi, misalnya Pak Andi ke travelnya nanti nyari orang mukimin sana untuk melakukan maksudnya Gus yang untuk haji. Kalau haji kan travelnya ya sewaktu-waktu kita nggak harus tahu ya. Apa? Kita nggak harus tahu. Ada saksinya biasanya supaya pakai saksinya. Biasanya juga diberi piagam. Sampai iso umroh ya sampai badali dhewe. Umroh itu gampang kok. Mulai sakit. Nanti berdasarkan piagam yang dapat piagam itu yang haji biasanya, yang umroh bukan. Umroh itu ada wonten dari yang berangkat. Wafil majmu' lil Imam Nawawi su'ila al-Qadhi Abu Thalib an takmil Quran. Di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu madhabnya adalah Syafi'i. Niki ditanya oleh seorang hakim Abu Thalib an takmil Quran fil maqabir, bagaimana hukumnya menghatamkan Quran di kuburan. Ola as-sawabu lil qari wa yakunu al-mayyitu kal hadirina turjalahu rahmah wal barokah. Jawabannya adalah pahala bacaan itu kembali kepada si pembaca. Sedangkan si mayit seperti halnya orang yang hadir di situ lahur turjalahu rahmah wal barokah, mengharapkan rahmat dan barokah. Kayak sampai nang minggu wae atau semaan Al-Qur'an nang apa sini ngoten niku. Nek alun-alun niku napa niku? Tapi tihat kan. Lingin wafilin wis wae semaan Qur'an ngoten niku lah. Semaan. Tekone niku lah. Jam pirang kira-kira sampean? 12. Jam 12 mari. Kok itu malah mepet asar. Iya, cuma khataman ini. Mau nyemak Quran ini gak gelem, jaluki tadi khata. Mergo wong sing teko teng niku duwe niatan, duwe keyakinan wong nek nekani majelis khatmil Quran iku oleh barokah, oleh rahmati Al-Qur'an. Lah sing maca oleh ganjaran dhewe, pembaca mendapat pahala sendiri. Dari sampai teko ket awan melok nyemak, melok nyemak, ya oleh pahala, ya oleh barokah, ya oleh roh. Cuma akan wong-wong iki senengane ngono, gak jenenge khataman Quran ku ya teko pas wae khatam, mergo pas wae khatam donga berkate mo. Donga asari. Nek zuhur iku jejeg jus 20-an jus 10 jus mana jus
Sowe kan wis jam loro. ngopi. Biasanya kan kadang bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Mergo sing kena disemak ya Mas jus 30. Sampeyan nanti dari semaan Quran. Nah, semaan Quran itu nek jus awal atau jus tengah kayak tawon ngono ngomong antar ngaji nih. Ya apa nyemahi Gus? Ya wis gak di rumahno ya wis. Kok nek sekolah rada lirik jus 30. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Lah iku lagi kena di semak wong awam. Ya sing jus-jus 15-an wis kaya tawon bangun ngoten niku. Lagi ditinggalno oleh wis mudhun tekan baris 5 ta.